karena mata aku udah turun di sini, terus di sini celong banget. Ini kan ditambahin lemak dari badan sendiri pindahin ke muka, otomatis kan pasti ada proses Halo Selebtubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya. Guys, tren operasi plastik di kalangan selebriti semakin menjamur. Banyak artis yang tertarik merubah penampilan wajahnya agar lebih percaya diri, seperti halnya Sarwenda. Mantan personil Cherry Bells itu baru-baru ini menjalani operasi plastik di Korea Selatan di tengah proses sidang perceraiannya dengan sang suami Ruben Onsu. Bagi Sarwenda, langkah yang diambilnya ini bukan untuk memuaskan pandangan orang lain, tetapi semata-mata untuk kebahagiaannya sendiri nih guys. Meski menghadapi banyak hujatan, ibu dua anak ini menyatakan bahwa dia hanya ingin merasa lebih percaya diri. Tanya kenapa sih harus operasi? Kadang tuh ada perawatan yang emang nggak bisa dilakukan. Karena kan kalian bingung juga dengerin komen netizen, salah. Dengerin komennya apa? Dibilang matanya kayak panda. Terus kalau tiap kali live kayak sayu ngantuk terus. Padahal kan itu karena mata aku udah turun di sini, terus di sini celong banget. Ini kan ditambahin lemak dari badan sendiri pindahin ke muka, otomatis kan pasti ada proses bengkaknya. Ini aja tuh sebenarnya masih bengkak. Nah terus kalau kata orang kaku, ini sebenarnya salah, bukan karena operasinya. Jadi kalau orang persepsi karena operasinya salah. Jadi kalau di Korea itu lagi tipikal mereka tuh suntik botox di mulut supaya mulutnya tuh kalau diem aja gini senyum kelihatannya. Nah itu aku di botox pada hari terakhir sebelum aku pulang. Jadi kalau kayak gini, ini aku diem ya. Senyum, tapi ternyata nggak cocok kalau buat orang yang suka makan kayak aku ya. Kan kalau misalnya mungkin orang-orang artis-artis Korea atau orang Korea cuma butuh gini doang. Kalau gua kan ngoceh mulu ya, jadi di sininya kelihatannya kagak gerak, jadi kaku gitu. Jadi kalau orang bilang itu gara-gara operasinya salah, gara-gara botox. Jadi kayaknya kalau orang Korea kan emang makannya gini, dia nggak bisa. Kalau di sini kan makannya tegak gitu ya kan. Jadi ya akhirnya ini. Tapi kalau sekarang kan udah mendingan gitu. Jadi ya ternyata ada beberapa perawatan yang kayaknya ternyata nggak cocok. Lagian kan kalau botox itu bukan OP namanya sebenarnya. Nah kalau OP-nya sini tuh bagian sini tuh aku masih baal. Jadi kalau diginiin nggak berasa. Kayak berasanya kayak kesemutan gitu. Jadi ya jadi ini kupingnya juga masih mati rasa karena kan dijahitnya dari sini sampai sini. Gini. Nah, kenapa? Karena justru beda kalau orang yang berisi atau maaf gemuk gitu ya, mungkin dia perlu menghilangkan lemak. Kalau aku tuh yang lebih kurus, mungkin dia tuh udah nggak bisa ngilangin lemak dan karena udah mulai berumur ya, Bo, gravitasi jadi kulitnya turun. Jadi di sini tuh ada kulit tambahan, jadi harus dikencengin gitu. Aku hari kedua udah bisa jalan-jalan, malah ajak anak-anak jalan-jalan, udah bisa kemana-mana. Cuman ya bengkak aja gitu. Cuman kalau aku tuh orangnya maunya apa adanya gitu loh. Jadi kayak emang yang ada mungkin yang ditutupin nanti baru dikasih expose. Kalau aku hari kedua, hari pertama operasi juga udah diposting gitu kan. Sebenarnya aku jujur itu aku melihat masih setengah sadar, aku bilang siapa yang posting. Gue punya kan kadang Instagram aku juga ada tim yang udah update kan, gila muka gue banyak banget lu pada udah posting. Maksudnya aku aja belum ngaca muka gue tuh kayak gimana gitu. Terus pas mereka ketemu aku kirain kan mereka bakal takut, mereka bareng malah ketawa, muka bunda kenapa kayak gitu muka gitu. Bilang katanya mohon maaf ya gagal operasinya karena masih belum ada progres wajahnya, atau itu udah final seperti apa sih? Ada Udah penyesalan? dibilangin orang kalau ngatain gue mau kalau apa gitu ya kan. Maksudnya aku gini, hidup sehat, olahraga, terus sekali-kali gitu buat selama ini aku berpikir gitu selama ini kayaknya aku ngurusin orang terus. Boleh nggak aku sekali-kali kayak ngebahagiain diri aku sendiri. Dan aku juga udah ngobrol sama anak-anak, bunda mau operasi ya, berapa ini bunda kan ini udah turun gini atau kayak gimana. Aku juga ngobrol sama mereka, diskus sama mereka gitu. Jadi ya dikasih tahu kenapa gitu. Jadi ya selama keluarga aku nggak kenapa-napa dan aku ngerasa nggak apa-apa, ini baru 52 hari udah bisa nyari duit ya kan, daripada yang ngatain tapi kagak bisa nyari duit ngapain.
Diakui Sarwenda, proses pemulihan setelah tindakan operasi ternyata tidaklah mudah. Wajahnya sempat bengkak dan ia merasa ketidaknyamanan akibat suntikan botok yang ternyata kurang cocok dengan kebiasaan makannya. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan pada wajahnya bukanlah sesuatu yang drastis, hanya sekedar menambahkan lemak untuk memperbaiki area yang kendur. Gitu karena kan kelihatan di sininya nggak begitu colong gitu kan, jadi sebenarnya struktur muka aku nggak ada yang aku ubah, cuma nambahin lemak yang dulunya ada udah hilang gitu, jadi ya nggak ada yang kayak gimana. Kalau orang ngatain aku sih aku nggak ada mikirin apapun, ngatain Den malah aku kaku-kakuin tambah kaku ya kan, ya nggak apa-apa, itu kan namanya amal ya, bikin orang lain ketawa ya nggak sih. Setelah 52 hari pasca operasi, Sarwenda pun merasa puas dengan hasilnya nih guys. Meski masih ada sedikit bengkak, tapi perubahan ini membuatnya lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Selain itu pula, Sarwenda juga menjelaskan bahwa oplas yang dilakukannya bukan karena endorse, melainkan murni karena keinginan untuk merasa lebih baik. Kabarnya pula nih guys, Sarwenda rela merogoh kocek hingga ratusan juta untuk operasi wajahnya. Namun, ibu angkat Betran Putra Onsu itu menolak bocorkan biaya oplas di negeri ginseng tersebut nih guys. Udah kelihatan cantik, bisa berapa? Lumayan lah gitu. Kalau ini bukan endorse ya saya gitu, maksudnya yang mau endorse banyak, cuman kebetulan ini rumah sakit aku tanya sama teman-teman Korea aku, kebetulan kan dulu aku kuliah, pada saat aku kuliah di Beijing itu banyak teman-teman aku orang Korea gitu, jadi tiap semester balik kok temen gue pada berubah mukanya gitu, itu padahal zaman aku kuliah dulu. Jadi ketika aku mau melakukan tindakan operasi di Korea, otomatis aku langsung mau kontak teman-teman Korea aku dan aku tanya apa rumah sakit yang emang bagus menurut orang Korea gitu. Jadi akhirnya aku ke rumah sakit ini. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.